吧，诉说你奇妙作为。你创造我的双手，来帮助关爱别人。你创造我的双脚，勇敢分享你的爱。你是创造我的神，我要全心全意赞美你。你是好爱我的神， I will share it with the world。 你创造我的生命，我是你喜悦满足，每一天慢慢盼望，我有一生敬拜你。你是创造我的神，我要全心全意赞美你。你是好爱我的神， I will share it with the world。 你是创造我的神，我要全心全意赞美你。你是好爱我的神， I will share it with the world。 你创造我的生命，我是你喜悦满足，每一天慢慢盼望，我用一生敬拜你。耶稣基督，荣耀父神彰显，救赎真光，万国的盼望。你的国度宝座存到永远，唯有你配得所有颂赞。耶稣基督，荣耀父神彰显，救赎真光，万国的盼望。你的国度宝座存到永远，唯有你配得所有颂赞，献上尊荣。主耶稣，在万民之上献上敬拜，敬拜，愿你崇高在全地之上，献上尊荣，
的至上。世上。过去曾风闻有你，如今想要亲眼看见你。我的眼里充满着自己，主啊，我要单单看见你。不要只风闻有你，我要亲眼看见你。不要只风闻有你，让我亲眼看见你。求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。过去全风闻有你，如今想要亲眼看见你。我的眼里充满着自己，主啊，我要单单看见你。不要只风闻有你，我要亲眼看见你。不要只风闻有你，让我亲眼看见你。求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。求你开启我被蒙蔽的眼睛，让我不要总是看到自己。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。我要更认识你，我要更亲近你。主啊，让我亲眼看见你。你们要赞美耶和华，敬畏耶和华。神喜爱他命令的，这人便为有福。他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《更美的侍奉》。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian pelayanan yang indah. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh kembali hidup dalam keadaan sehat Tuhan. Ini semua karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau menyatukan hati kami Tuhan agar kami boleh sehati, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami ingin meninggikan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《真心是主》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian melayani lebih sungguh. Oh
在哥罗西书3章24节. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu berikut firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 24. 我们一起来念。因你们知道从主那里必得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主基督。那行不义的必受不义的报应，主并不偏待。Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. 我们一起来祷告。这杯礼物，上帝，我们再次来到主面前，谢谢你今天早上带领我们能够来到你面前来敬拜你。虽然在这个疫情的当中，我们只能够在家里进行。天父上帝，我们恳求主，我们盼望有一天这个疫情、这个病毒都能够解散，使我们能够回到正常的日子。主啊，今天早上，首先我们来到你面前，我们以破碎的心，我们要承认，天父上帝，我们是罪人。我们知道我们常常犯罪，我们承认很多时候我们得罪主、得罪人，很多时候我们不听主的话，我们自以为聪明，我们忽略了你的存在，我们忽略了你的大爱，为了自己的利益，我们常常对别人不好，我们常常伤了人的心，甚至得罪了你。天父上帝，今天早上我们再次恳求主，借着你的宝血，借着你牺牲的爱，求主再一次赦免我们一切的过犯，求主更新我们，求主饶恕我们。我们深信你爱我们，你不要偏待我们。主啊，可是很多时候我们实在很顽固，听而听，可是没有去行。哦，主啊，求主怜悯，我们败坏，我们是一个微不足道的受造者，做了不应该做的事情。求主怜悯，求主饶恕，求主再一次塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命。也求主不断的来教导我们，让我们的生命是眼里只有的生命。谢谢主，谢谢你的爱，求主垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都是父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赦免我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家能够站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaah dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasul. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们来起因经文。
Mari kita beresponsorinya. 服侍上帝。耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超前管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人者来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的主教。” Melayani Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, maka siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru TK Metode 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian. Tuhan yang telah memanggil kita untuk melayani anak-anaknya, meskipun mereka kecil, namun mereka berharga. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan yang telah memanggil kita menjalankan panggilannya yang mulia, membawa anak-anak mengenal Tuhan yang benar.
Kita bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan sendiri, walaupun di masa pandemi ini Bapa, kami masih dapat beribadah kepadamu. Bapa, biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini, melalui firman Tuhan Kau sendiri berbicara kepada kami, mengajar, membimbing, bahkan menghajar kami, supaya hidup kami selalu berkenan di hati-Mu, dan kami selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan waktu ini hanya dalam pimpinan-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, biarlah apa yang disampaikan hanya daripada-Mu. Berilah kami konsentrasi dan berilah kami hati untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika di sebuah departemen store, masuklah seorang wanita pelanggan dengan pakaiannya yang kotor dan compang-camping. Ia berkeliling melihat-lihat seperti layaknya orang yang hendak membeli sesuatu. Sampailah dia di depan sebuah toko baju, dan ia melihat baju yang dipajang. Lalu ia pun berhenti di situ dan dengan serius memandang baju tersebut. Seorang gadis pelayan toko mendekatinya. "Bu, bisakah saya bantu?" tanyanya dengan ramah. Lalu kata wanita gelandangan ini, "Saya ingin mencoba baju ini." "Baik Bu, ruang gantinya ada di sebelah sana. Silakan Ibu ke sana, saya akan membawa baju ini," kata si gadis pelayan toko tersebut. Wanita gelandangan itu dengan santainya lalu mencoba baju yang dipajang itu. Ternyata dia tidak hanya mencoba memakai satu pakaian saja, tetapi ia mencoba baju yang lainnya, mencoba hingga 5 helai baju yang dipajang. Akan tetapi si gadis pelayan toko tetap melayaninya dengan rahmat. Senyumnya yang manis selalu terpancar dari wajahnya, yang tidak kesal maupun jengkel. Begitu juga ketika wanita gelandangan itu meloyor pergi tanpa memberi satupun baju-baju yang telah dicobanya. Si gadis pelayan toko tersebut mengantarnya sampai pintu keluar, bahkan dengan sopan mengucapkan terima kasih atas kunjungan wanita gelandangan itu. Ternyata dari kejauhan ada seorang pria yang sejak tadi memperhatikan peristiwa tersebut. Ia mendekati gadis pelayan toko tadi dan berkata, "Wanita gelandangan itu sudah jelas tidak bermaksud membeli." Katanya mencela, "Kenapa kamu melayaninya? Bahkan mengizinkannya mencoba baju-baju itu. Bukankah badan dan baju yang dikenakannya sangat kotor dan bau?" Tanyanya pula. Tetapi gadis pelayan toko tersebut menjawab pria tersebut dengan berkata, "Saya adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani sebaik-baiknya. Siapapun yang datang ke toko ini, entah orang itu datang untuk membeli atau tidak, entah dia adalah seorang gelandangan atau bukan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kebanyakan dari kita akan seperti pria tadi yang menilai pelayan gadis toko itu tidak benar. Mungkin kita juga sependapat dengan pria yang memperhatikan gelagat wanita gelandangan yang mencoba memakai pakaian-pakaian yang dipajang dengan mengatakan, "Wanita gelandangan itu keterlaluan. Berani-beraninya dia masuk ke toko pakaian tersebut dan seenaknya mencoba mengenakan pakaian yang terpajang di situ.
Seandainya saya adalah salah satu pelanggan toko tersebut, tentu saya tidak akan membeli baju-baju di sana lagi. Atau mungkin kita juga menilai gadis pelayan toko itu sangat bodoh dengan membiarkan wanita gelandangan itu mencoba pakaian-pakaian baru yang belum tentu dibelinya. Apalagi seharusnya dia tahu sekujur tubuh wanita gelandangan itu kotor dan bau, jorok sekali. Seandainya tindakan gadis pelayan toko itu diketahui oleh bosnya, tentu dia akan diberhentikan dari pekerjaannya. Atau kita sepaham dengan respon dari gadis pelayan toko tadi yang mengatakan, saya adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani sebaik-baiknya terhadap siapapun yang datang ke toko ini. Entah orang itu datang untuk membeli atau tidak, entah dia adalah seorang gelandangan atau bukan. Saya hanya melakukan yang terbaik kepada setiap pelanggan yang datang. Saya tidak peduli apakah akhirnya pelanggan itu membeli baju atau tidak. Saya tidak peduli apakah pelanggan itu kotor dan berbau atau rapi dan bersih. Yang penting bagi saya adalah setiap pelanggan puas dengan pelayanan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini melalui diri Yesus sendiri, kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan melayani. Apa yang dimaksud dengan seorang pelayan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Saya akan baca untuk kita semua. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam perikop ini Tuhan Yesus sendiri membandingkan dan memperlihatkan kepada kita perbedaan pelayanan orang-orang duniawi dengan pelayanan orang-orang surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di ayat ke-25, 26, pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah dalam kurung melayani rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Artinya kita sebagai umat pilihan Tuhan seharusnya tidak sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sebagai umat pilihan Tuhan seharusnya dalam melayani sesama harus seperti konsep pelayanan Tuhan Yesus, yaitu sebagai hamba. Bukan seperti orang-orang yang memimpin dengan tangan besi, dengan keras, dengan sesukanya, dengan semena-mena. Tetapi di sini kita diminta menjadi seperti apa? Seorang hamba. Menjadi seperti seorang pelayan katanya. Mungkin di antara kita mendengar istilah seorang hamba dan menjadi pelayan rasanya terlalu hina dengan posisi seperti itu. Ya, wajar-wajar saja kalau kita memiliki pemikiran seperti itu. Karena memang pada umumnya kita manusia pasti selalu menjaga martabat, menjaga harga diri. Tetapi sebaliknya inilah yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Dalam hal ini, Yesus ingin murid-muridnya meneladani Dia. Yesus ingin mengajarkan bahwa sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus bisa dan mau melayani, bukan mengharapkan dilayani oleh banyak orang. Dan tentu di sini juga merupakan perintah bagi semua orang yang mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang pada dasarnya kita manusia berpikir selalu ingin dilayani, karena merasa kita adalah orang yang punya harga diri, yang punya status istimewa, yang punya posisi di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu dilayani adalah suatu hal yang menyenangkan, seperti seorang raja. Tetapi pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, sekali lagi kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, diingatkan bahwa kita bisa hadir di dunia ini adalah untuk melayani. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Mungkin dalam pemahaman kita selama ini bahwa melayani itu hanya sebatas di gereja, atau orang yang bekerja di restoran, atau seperti gadis pelayan toko baju tadi. Ternyata bukan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi melayani itu sebenarnya mencakup segala bidang, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Melayani itu bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja, atau mau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial, tetapi melayani juga menyangkut hati. Kalau kita aktif melayani gereja supaya semua keinginan dan ide kita dipenuhi, itu bukan melayani, tetapi itu adalah juragan. Kalau kita hanya mau mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan materi untuk membantu orang-orang miskin supaya kita populer dan mendapat pujian, itu juga bukan melayani, tetapi politikus. Pendek kata, melayani bukan sekedar soal aksi, tetapi juga motivasi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa motivasi kita melayani? Atau dengan kata lain, kenapa kita harus melayani? Dari perikop firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar yang pertama. Kita melayani karena Tuhan Yesus sendiri pun melayani. Artinya kalau Tuhan kita sendiri yang turun dari surga datang ke dalam dunia sebagai manusia yang ikut di dalam seluruh keterbatasan yang ada pada manusia, sadar juga melayani. Jadi apalagi kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, tentu saja juga dan wajib melayani, bukan? Ada satu istilah yang mengatakan demikian, like mother, like daughter, like father, like son. Apa artinya? Artinya orang tua itu pada umumnya adalah panutan anak-anaknya. Orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Orang tua adalah guru di rumah bagi anak-anaknya. Jadi, apa yang dilakukan orang tua itu akan selalu diperhatikan oleh anak-anaknya walaupun tidak disuruh. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus hati-hati. Jangan sampai sikap kita menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita. Atau jangan sampai kesalahan kita sendiri sebagai orang tua mengakibatkan anak-anak kita ikut terjerumus dalam dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengetahui Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Setelah beranjak dewasa,
Dia mulai melayani, bahkan melayani hingga tidak mengenal waktu. Mungkin jika kita berada di sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita bisa menilai Tuhan Yesus ini sudah kelewat batas, gitu ya. Melayani sampai tidak mengenal waktu. Tetapi memang itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena tujuannya ke dunia ini memang untuk melayani manusia berdosa. Bahkan dia pernah mengatakan demikian di Markus pasal 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain mengabarkan Injil keselamatan, Tuhan Yesus fokus hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Di antaranya kita bisa lihat Zakius pemungut cukai. Tuhan datang kepada dia. Wanita yang berpenyakit pendarahan selama 12 tahun. Tuhan menolong dia. Seorang yang lumpuh selama 38 tahun, yang tidak sempat menceburkan diri ke dalam kolam, Yesus datang menyembuhkan dia. Lalu Yesus memberikan makan 5.000 lebih orang banyaknya. Yesus datang menolong pesta pernikahan di Kana yang kehabisan anggur. Menolong murid-muridnya yang sepanjang malam tidak mendapatkan ikan di laut. Dan Yesus menolong Petrus yang hampir tenggelam, bukan? Yesus mencerihkan mata seorang yang sudah lama buta sejak kecilnya. Bahkan Tuhan Yesus sebagai seorang guru bagi murid-muridnya, dia bersedia membasuh kaki murid-muridnya. Hingga Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan masih banyak lagi yang dilakukan Tuhan Yesus. Semua itu dilakukan Tuhan Yesus dengan satu tujuan, agar manusia terlepas dari beban kehidupan yang dialaminya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri melayani. Kita sebagai pengikutnya, kita sebagai anak-anaknya, kenapa tidak? Mari, sebagai anak Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh melayani. Jangan pernah menolak pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita. Jangan menghindar dari pelayanan yang sudah diberikan. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menolak pelayanan. Bahkan Tuhan Yesus sungguh-sungguh melayani selama dia di dunia ini. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Seorang anak kecil suatu hari mencuri beberapa obat dari sebuah apotek. Tetapi akhirnya dia tertangkap oleh pemilik apotek itu sendiri dan akan dipolisikan. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria setengah baya yang adalah seorang penjual mie pangsit di daerah itu, mencoba menenangkan suasana yang lagi ribut pada saat itu. Dan akhirnya pria tersebut membayar harga obat yang dicuri oleh anak tersebut. Akhirnya diketahui anak tersebut mencuri obat disebabkan karena ibunya sakit. Lalu bertahun-tahun kemudian, suatu hari penjual mie pangsit ini jatuh sakit dan harus diopname di rumah sakit. Bahkan harus menjalani beberapa kali operasi. Nah, saat dalam pemeriksaan dokter, akhirnya dokter mengenal pria tersebut yang dulunya pernah menolong dia waktu kecil. Saudara-saudara, ternyata dokter tersebut dulunya adalah anak yang mencuri obat demi ibunya yang sedang sakit. Dan akhirnya ditolong oleh pria ini, si penjual mie pangsit, karena tertangkap oleh pemilik apotek tersebut. Dan akhirnya
untuk membalas kebaikan penjual mie pansit tersebut, si dokter membebaskan seluruh biaya rumah sakit yang begitu mahal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi si dokter sendiri, kenapa dia membebaskan semua biaya rumah sakit yang seharusnya dibayar oleh pria penjual mie pansit? Karena dia pernah ditolong, karena dia pernah diselamatkan. Inilah salah satu bentuk pelayanan yang bisa dilakukan si dokter untuk membalas kebaikan pria tadi. Demikian halnya dengan kita. Kenapa kita wajib melayani? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Itu semua dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Kita sebenarnya berhutang budi kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita saat kita berdosa. Tuhan Yesus telah menebus kita dari belenggu iblis dengan tersalib di atas kayu salib. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita yang adalah pemberontak, tetapi malah Tuhan Yesus yang tertikam. Kita yang adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi malah Tuhan Yesus yang diremukkan. Kita yang seharusnya menerima ganjaran dari dosa-dosa kita, tetapi malah Tuhan Yesus yang menerima ganjaran tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melayani semata-mata karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, saat ada kesempatan melayani, jangan pernah kita membuat banyak perhitungan. Harus dapat imbalan, harus dihargai, harus dipuji, harus diminta tolong dulu baru mau melayani. Jangan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semangat seorang pelayan seperti apa yang harus ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, semangat tanpa pamrih. Entah dihargai atau tidak, disenangi atau tidak, mendapat apa-apa atau tidak, yang penting kita melakukan tugas itu dengan baik. Begitulah seorang pelayan yang baik, yang tidak akan terpengaruh oleh reaksi orang-orang di sekitarnya. Entah dipuji atau dicaci, ia tetap akan berkonsentrasi pada tugasnya, melakukan yang terbaik dari yang bisa ia lakukan semampu dia, bukan semau dia. Yang kedua, semangat tidak memilih-milih. Jadi, terlepas dari sebuah kegiatan pelayanan itu kita sukai atau tidak, kita minati atau tidak, kita tetap harus mengerjakannya dengan senang hati. Dan yang ketiga, semangat memberi. Artinya kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita ingin memberikan sesuatu. Mengapa demikian? Karena kita sadar betapa dalamnya, besarnya, dan luasnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai ungkapan syukur, kita ingin berbagi dengan orang lain melalui pelayanan kita, supaya orang lain pun merasakan sapaan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di kitab Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita melayani dengan hanya fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terakhir, yang ketiga,
Kenapa kita harus melayani? Karena melayani adalah kehendak Tuhan. Karena melayani adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu pendeta terkenal di dunia yaitu pendeta Rick Warren, dalam bukunya yang cukup terkenal yang berjudul Purpose Driven Life, tujuan jalan kehidupan, yang terdiri dari 40 tema pembelajaran selama 40 hari. Dia mengatakan demikian. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di alam semesta ini adalah agar manusia melayani Allah. Yang berarti manusia melayani itu adalah kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seorang guru yang diterima di sebuah sekolah oleh pimpinan sekolah tentu dengan satu tujuan, yaitu mengajar. Dan mengajar adalah kehendak dari pimpinan sekolah tersebut. Dan sebagai seorang guru merupakan kewajibannya untuk mengajar, untuk memenuhi kehendak pemimpin, bukan? Seorang pembantu rumah tangga tentu wajib mengerjakan tugasnya sesuai kehendak majikannya, termasuk di dalamnya mencuci, ngepel, membereskan yang berantakan, menyapu, dan lain-lain. Nah, bila si pembantu tidak melakukan sesuai yang dikehendaki majikan, tentu akan membuat majikan marah dan menghukumnya, mungkin memotong gajinya. Demikian halnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di mana Allah sudah menghadirkan kita di muka bumi ini, adalah merupakan suatu kewajiban kita untuk melayani Dia sesuai kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih ingat pertama kali setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah memberikan perintah kepada mereka dengan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya di sini Allah ingin manusia menguasai bumi, mengatur bumi, memanage, mengurus segala ciptaan Tuhan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemi ini, murid-murid belajar melalui sebuah sistem internet yang dinamakan Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp. Nah, dengan ketiga sistem inilah terjalin komunikasi antara guru dengan murid selama proses belajar mengajar. Nah, seperti biasa, selesai mengajar, saya akan memberikan tugas kepada murid-murid untuk dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Tapi ada beberapa murid mengumpulkan tugas mereka di WhatsApp. Nah, hal inilah kadang-kadang memancing emosi saya. Sudah dengan jelasnya saya katakan kumpulkan tugas di GC, di Google Classroom, jangan di WhatsApp. Nah, sudah tentu sebagai murid yang baik dan yang mengakui saya sebagai gurunya, harus mengikuti instruksi yang saya berikan, bukan? Kehendak saya sebagai guru adalah tugas dikumpulkan di mana? Di Google Classroom. Dan sebagai murid harus mengikuti instruksi tersebut. Kalau tidak mengikuti instruksi tersebut dari saya, tentu si murid tidak akan mendapat nilai. Demikianlah halnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu kehendak Tuhan atas diri kita sebagai makhluk ciptaannya, yaitu melayani Dia. Oleh sebab itu, marilah kita menaatinya dengan melayaninya sesuai kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam salah satu khotbah Pak Benny Solehin, dia pernah mengatakan demikian. Jangan sampai kita seperti sekuntum bunga mawar yang sudah layu baru berusaha untuk semerbak, untuk mengeluarkan wangi-wangiannya. Artinya jangan sampai kita sudah tua dan sakit-sakitan
kita baru mau terlibat dalam pelayanan. Tetapi marilah selagi masih diberi kesempatan melayani, marilah kita sungguh-sungguh melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri pun melayani. Karena kita manusia berdosa ini yang sudah diselamatkan Allah. Karena melayani adalah kehendak Allah sendiri. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mengerti satu hal penting dalam kehidupan kita, yaitu kita hadir di dalam dunia ini adalah untuk melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali Engkau mengingatkan kami, apa arti sebuah pelayanan. Kami mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya, sebagai umat Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan. Bapa, ajar kami bahwa kami selayaknya melayani Engkau sebagai Tuhan kami. Bapa, kami melayani karena Engkau sendiri dan sudah melayani. Kami melayani karena Engkau sudah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Kami melayani karena adalah kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini bukan saja kami mendengar dan mengerti, tetapi baiklah kami sebagai anak Tuhan, Engkau ajar kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，为主工作，震慑甜美，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian terlalu manis untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan.
persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kami Tuhan. Dan saat ini kami kembali Tuhan memberikan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami tahu ini bukanlah segala yang kami miliki, tapi kami memberikan dengan sepenuh hati Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan setiap kami Tuhan untuk pekerjaan kami, kesehatan kami, dan keluarga kami Tuhan. Kami menyerahkan segala persoalan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan akan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，同心侍奉主。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, bersatu hati melayani Tuhan. Doxologi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajar, dibimbing bagaimana kita seharusnya melayani sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita oleh karena berkat Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu diberikan, yang selalu mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik dengan persembahan-persembahan kita. Kita bisa mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Oppo bisa men-screenshot di QR yang sudah tersedia. Dengan demikian akan langsung tertransfer ke bendahara kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memberikan yang terbaik secara ikhlas kepada Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan terus memberkati kita. Ibadah onsite terbatas hanya diberlakukan bagi kita yang selama ini memiliki gangguan di jaringan internet. Dan bagi kita yang mungkin selama ini tidak fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan di rumah, kami undang untuk bisa hadir ke aula dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada dan tetap memakai masker sebelum masuk ke aula, tetap cuci tangan, duduk satu bangku 2 orang, tidak dibenarkan membawa anak-anak kecil, dan tentu harus sehat. Bagi yang kurang sehat, untuk tetap mengikuti ibadah di rumah saja. Mari kita juga ikut program pemerintah dengan menerima vaksin yang sudah ditetapkan, dengan mendaftarkan pada link yang sudah tersedia dan menunggu jadwal yang akan diberitahukan langsung oleh tim medis kepada kita melalui SMS ataupun akan ditelepon langsung. Kami tidak jemu-jemunya mengundang Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan mengikuti persekutuan doa gereja GMI Titus setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui YouTube. Kiranya melalui persekutuan doa kita bisa bersama-sama berdoa. Terlebih di masa pandemi ini kita akan terus berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya COVID-19 ini dapat segera berlalu. Dan bagi kita di rumah yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu secara online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Kiranya anak-anak kita sejak dini, sejak kecil, kita bawa ke hadapan Tuhan, diberkati dan dipimpin oleh Tuhan hingga dewasanya nanti. Begitu juga dengan anak-anak kita muda-mudi, marilah kita ingatkan mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 secara onsite yang akan dipimpin oleh Tuan Paul Bosman dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa muda-mudi semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pandemi belum selesai. Marilah kita tetap mawas diri dan selalu waspada, selalu mengikuti protokol kesehatan, apalagi saat ini di dalam masa-masa PPKM. Marilah kita menaatinya dengan tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Kita tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan ambil waktu untuk olahraga, kemudian tetap sabar dan menahan diri untuk tidak berkeliaran di luar rumah, usahakan tetap stay di dalam rumah saja. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi ini saya sangat menghimbau kepada kita untuk tidak meremehkannya. Jangan menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada. Tetapi marilah kita selalu memantau berita-berita hingga pada saat ini ternyata ada varian-varian baru yang cukup mengerikan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap mawas diri dan kita selalu berdoa, minta kekuatan yang daripada Tuhan supaya stamina tubuh kita tetap baik dan tetap bagus sehingga kita tidak akan begitu mudah terpapar.
Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini. Dan walaupun singkat bagi kita semua, kita akan bertemu kembali di ibadah onsite maupun ibadah online minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati.